Shalom sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa lagi di dalam acara Renungan Sahabat Setia. Hari ini kita akan membahas satu tema, terhimpit namun tidak terjepit. Saya bacakan dari 2 Korintus 4 ayat 8 hingga ayat yang ke-9. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Ini adalah surat Rasul Paulus yang menyatakan betapa di dalam pelayanan dia begitu banyak mengalami penderitaan, terhimpit oleh banyak hal tetapi tidak terjepit ya, karena Tuhan yang memberikan kelepasan. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama dari Keluaran 2 ayat 7. Saya akan bacakan untuk kita semua. Yokebed ketika dengan segenap iman menaruh bayi Musa yang berusia 3 bulan itu ke dalam peti pandan untuk dihanyutkan ke sungai Nil. Dengan rencana yang matang, perempuan Ibrani ini menyusun sebuah rencana bersama anak perempuannya yang bernama Miriam. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Fir'aun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, melalui kisah ini kita akan melihat perjalanan bagaimana dalam suasana yang sangat terhimpit pada waktu itu. Zaman ketika Musa dilahirkan adalah saat bangsa Ibrani ataupun Israel berada di Mesir, dan kemudian Mesir pada waktu itu mempekerjakan mereka sebagai budak ataupun pekerja rodi. Namun semakin hari semakin bertumbuh dan berkembang bangsa Ibrani sehingga menjadi semakin banyak, sehingga takutlah Fir'aun pada saat itu ya, yang sudah tidak mengenal Yusuf lagi karena Yusuf sudah lama meninggal. Nah, sekarang muncul Fir'aun yang baru yang tidak mengenal siapa Yusuf, dan kemudian mereka merasa terancam, dan Fir'aun kemudian beserta dengan pegawai-pegawai istananya mereka merencanakan akan membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir. Nah, Musa ini adalah dari keluarga Lewi, dari bangsa Israel asli, dan bayi yang sangat elok parasnya ini dikatakan oleh Alkitab hanya bisa disembunyikan selama 3 bulan saja. Setelah itu tangisnya semakin hari semakin kencang, sehingga merasa terhimpit satu keluarga ini akhirnya merencanakan akan menghanyutkan Musa di sungai Nil, supaya dalam hikmat dan pertolongan Tuhan maka bayi Musa selamat dan satu keluarga yang sudah melahirkan bayi laki-laki Ibrani ini juga selamat. Nah, sekarang marilah kita melihat di dalam kisah dengan cerita gaya bebas. Kita akan melihat bagaimana Yokebed yang pada waktu itu merasa terhimpit oleh keadaan, dia mengadakan satu rencana yang sangat baik dengan Miriam, yakni kakaknya Musa. Nah, sebagai seorang inang atau sebagai seorang ibu, bunda, mama, mami, pastilah sangat mengasihi setiap bayi yang dilahirkan. Termasuk Yokebed ketika melahirkan Musa, apalagi Musa ini kelihatan begitu tampan sejak dari masa bayi. Jadi seorang ibu ini sangat mengasihi anaknya. Tetapi apa daya, seorang bayi laki-laki harus dibunuh pada waktu itu. Jadi dalam keadaan yang terhimpit, namun Yokebed memohon kepada Tuhan pastinya agar tidak terjepit situasi, maka diadakanlah suatu rencana untuk menyelamatkan satu bayi ini dan menyelamatkan satu keluarga ini supaya nanti tidak dibunuh oleh Fir'aun. Nah, maka akhirnya setelah berembuk, maka Yokebed membuat peti pandan, yakni bahan-bahan ter dan gala-gala yang bisa mengapung di air, sehingga nanti ketika bayi Musa ditaruh di dalam pandan itu tidak akan tenggelam, melainkan akan tetap mengapung, karena rencananya Musa akan dialirkan ke sungai Nil. Kita tahu di Mesir yang ada kehidupan hanya sekitar 3% saja, yakni daerah yang ada airnya di sekitar sungai Nil. Nah, maka setelah Musa ditaruh di peti pandan,
Miriam pun mengatur strategi penghanyutan Musa, adiknya, adik laki-laki yang pasti dia kasihi. Dia yang mengatur strateginya dan dia atur bagaimana nanti bayi ini bisa muncul pas nanti kalau ada dayang-dayang dan juga putri Firaun yang sedang mandi di sekitar permandian istana. Nah, Musa akhirnya dihanyutkan ke sungai Nil di Mesir dan tetap dipantau, dijaga, dideteksi oleh kakaknya. Jadi Miriam mengikuti arus sungai dan kemudian pasti berdirinya tidak jauh-jauh dari aliran yang membawa peti pandan dan membawa bayi laki-laki ini yang ada di dalam peti tersebut. Nah, ternyata benar di dalam providensia Allah, di dalam rencana Allah yang maha sempurna, maka peti pandan Musa hanyut di dekat permandian putri Firaun, ya. Sehingga pada saat itu putri Firaun melihat ada peti pandan dan para dayang-dayangnya juga melihat, dan atas perintah putri Firaun, maka dayang-dayangnya disuruh untuk melihat peti apakah itu dan apa isinya. Dan setelah dayang-dayangnya melihat dan juga diberitahukan kepada putri, ternyata di dalam peti pandan tersebut ada seorang bayi laki-laki, maka timbullah hati yang belas kasihan kepada bayi ini. Apalagi ketika dilihat, wow, ternyata bayi ini sangat tampan sekali. Putri Firaun hatinya langsung berbelas kasihan kepada bayi ini. Dan kemudian dia menamainya Musa karena katanya ditarik, diambil dari air. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kemudian setelah dayang menggendong bayi tersebut dan kemudian diberikan kepada putri Firaun, maka Musa diangkat oleh putri Firaun menjadi anak angkatnya, ya. Jadi akhirnya Musa menjadi anggota keluarga kerajaan Firaun. Nah, tetapi rencana yang sungguh luar biasa yang sudah disusun oleh Yokebed, mamanya bayi ini, dan juga kakak perempuannya Miriam belum selesai. Lalu tiba-tiba datanglah Miriam, dan Miriam membicarakan tentang bayi ini dan mengadakan negosiasi dan berbicara kepada putri Firaun, apakah engkau mau kalau aku panggilkan inang penyusu? Karena saya mengenal di bangsa Ibrani ada ibu-ibu yang mau menyusukan bayinya. Jadi dia menjual jasa menyusukan, ya, memberikan asinya untuk menyusui bayi. Dan akhirnya negosiasi ini disetujui oleh putri Firaun, dan akhirnya Miriam sungguh, ya, setelah menawarkan ini dan disetujui rencana tersebut oleh putri Firaun, maka Miriam pun datang menggandeng ibunya, menggandeng Mama Yokebed, menggandeng ibu Yokebed ini, yakni mamanya, yakni Mama Musa dan mamanya sendiri, ya, mamanya Harun, Miriam dan Musa, datang ke istana Firaun. Dan kemudian di istana, maka Musa diberi ASI oleh ibunya sendiri. Nah, menyusui anak sendiri dan kemudian diberi upah. Sungguh ini adalah suatu bonus. Memang sudah seharusnya kalau seorang ibu kandung memberikan ASI kepada anaknya. Tetapi lihatlah dalam providensia Allah, ketika dalam keadaan yang terhimpit sekalipun, Allah tidak membiarkan umatnya itu terjepit. Karena apa? Karena Tuhan memberikan jalan keluar. Ibu sendiri menyusui anaknya, Yokebed menyusui Musa, tetapi putri Firaun memberikan bonus, yakni memberikan upah kepada Yokebed. Ini sungguh adalah hal yang luar biasa. Seharusnya mereka, yakni keluarga Yokebed, cukup bersyukur ketika mengetahui bahwa bayi Musa sudah diangkat oleh putri Firaun sebagai anak adopsinya. Namun Miriam masih mendatangi putri Firaun dan berhasil dengan negosiasi untuk mencarikan inang penyusu yang adalah ibunya sendiri. Dan ibunya mendapat upah. Ini adalah suatu bonus yang indah bagi mereka yang bersandar kepada Tuhan dalam segala situasi. Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang menghimpit saudara dan saya pada saat ini? Pasti kita ada alasannya masing-masing. Sudahkah saudara dan saya meminta hikmat Tuhan agar setiap diri kita jangan sampai terjepit
Walaupun keadaan di sekeliling kita sangat terhimpit, semua kita pada saat ini sedang terhimpit oleh pandemi COVID-19 yang begitu ditakuti. Nah, sudahkah saudara dan saya bertindak dengan hikmat ilahi ketika menghadapi permasalahan di dalam hidup kita? Setiap dari kita sekarang menghadapi hal yang sama, plus masalah-masalah pribadi yang lain ya. Kadang-kadang ada lebih daripada satu, lebih daripada dua, lebih daripada 5 masalah. Nah, ketika kita bekerja sama dengan Allah di dalam setiap dimensi hidup kita bukan saja bisa terlepas dari himpitan dan jepitan, malah bersiaplah menerima bonus yang tidak terduga dari Tuhan. Karena Tuhan mengasihi setiap orang yang berseru-seru kepadanya, dan Tuhan mendengarkan setiap orang yang bersandar kepada lengannya yang kekal, bersandar kepada dirinya yang kokoh, kuat. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah di tengah situasi yang sangat sulit seperti ini, kita terus menjadikan Tuhan itu adalah orang terdekat kita, sahabat kita, orang satu-satunya yang paling mengerti keadaan kita. Kiranya sebagaimana Tuhan menolong Yokebed dan keluarganya, Tuhan yang sama juga menolong kita semua keluar dari himpitan masalah, keluar dari jepitan masalah kita. Kita boleh terhimpit tetapi tidak terjepit. Kiranya Tuhan menolong kita semuanya. Shalom.